Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita kembali lagi di materi metodologi penelitian pendidikan dengan saya Dian Widiantari. Saya hari ini akan coba berbagi tentang populasi sampel situasi sosial atau dikatakan juga objek penelitian. Ya, saya akan coba bagi sekarang materi tentang ini yang akan saya sampaikan dulu perbedaannya ya. Dalam penelitian kuantitatif itu dikenal dengan istilah populasi dan sampel seperti video saya yang telah lalu. Nah, sementara kalau dalam penelitian kualitatif istilahnya bukan populasi dan sampel, tetapi situasi sosial, atau Spradley juga mengatakan situasi sosial itu sama dengan objek penelitian. Apa itu situasi sosial? Situasi sosial itu merupakan 3 elemen yang diteliti oleh kita sebagai peneliti. Nah, adapun 3 elemen tersebut, pertama ada place atau tempat, kedua ada actors atau para pelaku, dan juga ada activity atau aktivitas yang berinteraksi secara sinergis dalam sebuah lokasi penelitian. Nah, kita akan cari tahu secara lebih mendalam bagaimana implementasi situasi sosial terhadap penelitian yang akan kita lakukan. Seperti biasa, dalam setiap slide saya selalu memberikan contoh judul sehingga mahasiswa lebih bisa memahami apa yang disampaikan. Nah, kita akan mencoba membahas tentang situasi sosial pada judul Manajemen Program Parenting dalam Pengembangan Pola Asuh Orang Tua di TK Darul Hikam, Kabupaten Cirebon. Nah, ini judulnya sudah populer karena beberapa waktu lalu saya sering menggunakan judul ini untuk beberapa materi dalam video saya. Nah, kita akan bahas yang dimaksud dengan situasi sosial dalam dalam judul ini apa atau yang mana gitu ya. Nah, tadi di awal kita sebutkan bahwa situasi sosial itu ada 3 elemen ya. Pertama ada aktivitas, yang keduanya ada actors, dan yang ketiganya ada place gitu. Nah, yang pertama di sini ada activity. Apa yang dimaksud dengan activity atau aktivitas? Nah, dalam judul tersebut, maka aktivitas dalam penelitian ini yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan manajemen program parenting. Mulai dari kegiatan perencanaannya, kegiatan pengorganisasiannya, kegiatan pelaksanaan, dan juga kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh sekolah tersebut itu dikatakan sebagai activity, bagian dari situasi sosial. Jadi yang kita teliti itu bukan hanya pelaksanaannya saja, pelaksanaan mereka melakukan program parenting, tapi pada saat mulai mereka merumuskan siapa yang akan menjadi narasumber, materinya apa, jadwalnya seperti apa. Nah, itu termasuk kepada activity menjadi bagian dari situasi sosial. Oke, kemudian yang kedua di sini yang hijau ini ya, ada aktorsnya. Ini para pelaku. Para pelaku dalam penelitian tersebut seperti contoh video beberapa waktu lalu, ada kepala TK Darul Hikam, kemudian ada bidang kurikulum, dan juga ada ketua pelaksana. Di sini saya tulis singkat ketuplak ya, itu kepanjangannya ketua pelaksana, dan juga ada komite sekolah gitu ya. Nah, aktors atau para pelaku yang disebutkan tadi, kepala TK, bidang kurikulum, ketua pelaksana, dan ketua pelaksana itu awalnya ini termasuk kepada purposive sampling. Jadi teknik sampelnya itu purposive sampling. Nah, kalau tadi yang kuantitatif itu probability sampling. Nah, kalau yang dalam penelitian kualitatif non probability sampling. Kenapa non probability sampling? Nah, karena sampel dalam penelitian ini
karena tidak semua sampel memiliki kesempatan untuk menjadi sampel penelitian. Nah, itu yang non probability. Adapun jenisnya adalah purposive sampling. Kenapa purposive sampling? Karena sampel yang kita pilih adalah sesuai dengan sampel bertujuan. Artinya yang memahami betul tentang manajemen program parenting di TK Darul Hikam gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tambahan komite. Nah, komite. Nah, semula kan di video yang lalu tuh ada 3 gitu ya. Nah, ternyata setelah di perjalanan penelitian, kepala TK itu mengarahkan kepada peneliti, coba deh bertanya kepada komite, karena komite misalnya yang memiliki gagasan awal untuk adanya program parenting misalnya. Nah, jadi komite ini menjadi bagian dari pengembangan pengembangan sampel, namanya snowball sampling gitu ya. Nah, biasanya untuk penelitian kualitatif ini di bab 3 nanti ini harus kita tuliskan ya ketika kita sudah melakukan penelitian. Tetapi kalau untuk proposal snowball, kalau untuk proposal kita tuliskan menurut prediksi kita dan juga guru-guru yang ada di sana berdasarkan informasi siapa saja yang terlibat, itu kita masukkan ke dalam proposal kita. Jadi biasanya dalam penelitian kualitatif untuk situasi sosial, dalam hal ini aktornya atau teknik sampelnya itu purposive sampling dan juga snowball sampling gitu ya. Jadi berbeda jenisnya. Kalau yang tadi disproportionate random sampling, disproportionate stratified random sampling. Kalau yang di sini purposive sampling dan snowball sampling. Nah, ini juga tentang teknik sampling ini bisa dipelajari dalam bukunya metode penelitian manajemen dari Prof. Sugiono. Kemudian yang ketiga, situasi sosial. Elemen ketiga itu place. Tentunya yang kita teliti adalah TK Darul Hikam gitu ya. Nah, ini memang mirip-mirip dengan pengumpulan data di video yang telah lalu. Oke, nah di sini ada perbedaan istilah untuk para narasumber atau orang-orang yang diteliti dalam penelitian kualitatif khususnya metode studi kasus. Istilahnya bukan responden. Kalau yang mengisi angket di penelitian kuantitatif itu istilahnya responden. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif yang kita interview itu namanya narasumber atau informan atau juga partisipan, karena sampelnya sampel teoritis, bukan sampel statistik ya. Kalau yang kuantitatif itu sampelnya sampel statistik, kalau yang kualitatif sampelnya sampel teoritis. Oke, itu yang dimaksud dengan situasi sosial berdasarkan judul tersebut. Ini harus tertera dalam bab 3 gitu ya, atau dalam proposal. Nah, ini yang dimaksud dengan perbedaan generalisasi ya antara di kuantitatif dengan di kualitatif. Kalau di kuantitatif tadi 213 guru PAI itu untuk menyimpulkan untuk kesimpulan sebanyak 550 guru gitu ya, disimpulkan demikian. Disamakan dengan hasil angket dari 213 guru. Nah, tapi kalau dalam penelitian kualitatif itu tidak ada generalisasi, adanya istilahnya transferability. Jadi manajemen program parenting yang ada di TK Darul Hikam ini bisa ditransferability, bisa diterapkan di TKA misalnya, TKB, TKC, TKD, TKE yang memiliki karakteristik yang sama dengan TK Darul Hikam gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan uji transferability. Makanya ini saran untuk kita supaya penelitian kita memiliki keabsahan data, salah satunya adalah uji transferability, maka penelitian yang kita lakukan itu harus di tempat orang lain supaya muncul uji transferability. Karena itu termasuk salah satu uji keabsahan data dalam uji keabsahan data gitu. Nanti akan kita pelajari ya. Oke, kemudian
selesai materinya untuk situasi sosial dalam penelitian metode studi kasus penelitian kualitatif. Untuk itu, thank you for watching. Yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat memberikan pencerahan untuk ibu-ibu semuanya tentang metodologi penelitian. Assalamualaikum.